Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan yang selalu sempurna dalam hidup kami hari lepas hari. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, sehingga kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami diberi kekuatan, kemampuan, untuk sukacita melakukan firman Tuhan sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Ester pasal 4 ayat 15 sampai 16. Ester pasal 4 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Tema renungan kita hari ini adalah berani seperti Ester. Saudara yang dikasihi Tuhan, keputusan yang harus diambil Ester bukanlah keputusan yang mudah. Dalam hati kecilnya, mungkin ia bertanya-tanya, haruskah aku tetap menikmati hidup nyaman di istana, seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Atau aku harus mengambil risiko dibunuh demi membela bangsaku? Haruskah aku diam dan tetap aman sebagai ratu? Atau seperti seorang prajurit yang rela mati demi membela kebenaran? Di tengah masa-masa genting itu, Ester akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia sadar bahwa ancaman Haman bukan hanya menyerang dirinya atau bangsanya, tetapi juga menghina nama Tuhan. Dan ketika kebenaran itu jelas baginya, ia tidak lagi berpikir tentang kenyamanan atau keselamatannya sendiri. Ia siap mengorbankan nyawa demi kebenaran. Ester berkata kepada Mordekai, "Kalau aku harus mati, biarlah aku mati." Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang dalam hidup kita juga berada dalam situasi seperti Ester. Kita dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Diam atau bersuara, menutup mata atau membela yang benar. Kita melihat ketidakadilan, kejahatan, atau kebohongan yang merugikan orang lain. Saat Allah mempertemukan kita dengan situasi itu, bukan kebetulan. Sama seperti ucapan Mordekai, mungkin Allah memang menempatkan kita di sana untuk melakukan sesuatu. Kita bisa berkata, perbuatan ini salah, ini harus dihentikan. Jangan berpikir, apa pengaruhnya kalau aku bertindak? Aku hanya anak muda, orang biasa, atau tidak punya kuasa. Ester pun mungkin bergumul dengan perasaan yang sama. Namun, ketika ia menyerahkan dirinya untuk menjalankan panggilan Tuhan, Allah pun bekerja melalui hidupnya. Sama seperti Daud yang menghadapi Goliat dengan keyakinan kepada Allah, bukan dengan kekuatan sendiri. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berkata, "Sekalipun kami harus mati, kami tidak akan menyembah patung itu." Nama mereka tetap harum dalam sejarah iman, sementara kerajaan dan patung itu lenyap dimakan waktu. Kita mungkin juga takut ketika harus mempertahankan kebenaran. Bagaimana nanti kalau teman-teman saya menjauh? Bagaimana kalau aku dibuli? Bagaimana kalau aku sendirian? Melakukan yang benar memang menakutkan jika kita merasa sendiri. Tetapi ingatlah, Allah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Ester tidak sendirian saat menghadapi raja. Daud tidak sendirian menghadapi Goliat.
Dan Martin Luther tidak sendirian ketika berdiri membela iman di hadapan penguasa. Kita pun tidak akan sendirian dalam setiap pergumulan kita. Memang, Allah tidak bergantung pada kita. Kalau kita menolak, Dia bisa memakai orang lain. Mordekai memperingatkan Ester bahwa jika ia diam, pertolongan akan datang dari tempat lain, tetapi ia sendiri akan kehilangan bagiannya dalam rencana Allah. Keberanian untuk taat akan selalu membawa berkat, sedangkan ketakutan melakukan kebenaran akan membuat kita kehilangan kesempatan dipakai oleh Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur atas firman. Kiranya Tuhan memampukan kami, memberi keberanian bagi kami untuk melakukan tindakan-tindakan yang benar dimanapun kami ada dan dimanapun kami hadir. Sertailah kami sepanjang hari ini. Dengar kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.